Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas risiko dan juga return untuk sebuah instrumen sebelum kita akan masuk ke dalam valuasi saham. Dan juga nanti bagaimana kita menghitung biaya daripada sebuah perusahaan. Pertama, kita harus mengetahui bahwa sebenarnya mudah saja kalau kita tahu ke depan akan seperti apa. Tapi sayangnya kan enggak, kita nggak tahu harga saham itu besok akan naik, besok akan turun, sebuah investasi itu akan besoknya maju atau tidak gitu. Jadi karena ini sulit gitu untuk diketahui, maka kita menggunakan data historical untuk menjadi sebuah basis atau menjadi sebuah dasar memprediksi masa depan. Nah, risiko itu apa sih sebenarnya di dalam perusahaan ya? Kalau misalnya ada financial loss ya itu sebenarnya sebuah risiko daripada sebuah perusahaan gitu ya. Aset dari aset real atau aset secara finansial yang ada risiko nantinya akan turun nilainya atau ada risiko malah hilang gitu. Itu perlu dinilai gitu. Nah, kenapa? Karena adanya ketidakpastian. Sekali lagi adanya ketidakpastian, maka kita harus hati-hati dalam mengambil langkah tentunya. Ini ada beberapa risiko untuk dari risiko bisnisnya sendiri, risiko itu untuk bisa nantinya sudah tidak bagus lagi bisnis tersebut, ada financial risk juga, mungkin kita terlilit hutang nantinya, di perusahaan tersebut terlilit hutang, kemudian ada interest rate risk, yang mana rate-nya nanti tiba-tiba turun atau tiba-tiba naik, jadi kita nggak bisa, kalau misalnya rate-nya naik gitu ya, kita jadi nggak bisa bayar hutangnya gitu, karena bunganya naik. Nanti ada liquidity risk, kita nggak ada uangnya untuk bayar, market risk, kemudian ya ada beberapa lagi event risk, exchange rate risk. Kalau misalnya seperti tahun 98, nah gitu kejadiannya dolar tiba-tiba naik banget gitu ya. Itu kan sebenarnya risiko juga daripada perusahaan yang punya utang dalam bentuk dolar. Nah gitu tuh bahaya banget. Kayak banyak perusahaan yang bangkrut. Lalu purchasing power risk dan terakhir adalah tax risk gitu ya, secara pajak. Nah ini bisa dibaca lagi nanti. Nah, itu tadi risiko. Sekarang kita bicara tentang return. Return itu apa sih? Return itu mempresentasikan, merepresent gitu ya, the total gain or loss of an investment. Jadi sebenarnya kita tuh dapat gain enggak sih? Atau kita malahan kita jadi rugi karena investment tersebut. Nah, ini basic calculation untuk return, yaitu dari yang didapatkan ya, cash yang didapatkan, ditambah dengan nilainya dulu berapa, sekarang berapa. Atau kita bisa sebut di sini gain-nya, capital gain-nya. Kalau yang ini kita bisa sebut sebagai capital gain-nya. Jadi berapa cash flow yang didapatkan dari investasi tersebut, dan untuk yang ini kita sebut sebagai capital gain-nya. Capital gain. Jadi kalau dulunya beli mahal, sekarang makin mahal, ya itu kita dapat capital gain. Tapi kalau misalnya dulu belinya mahal, sekarang jadi murah, ya sebenarnya capital loss gitu ya. Tapi kan masih kita ada sesuatu yang kita dapatkan daripada memiliki aset tersebut gitu, atau memiliki investasi tersebut. Makanya itu adalah si cash-nya. Dibagi dengan harga itu sekarang. Kita lihat ya contohnya. Ini. Robin Game Room dia berinvestasi pada 2 video machine, satu yang C, satu lagi yang D, Conqueror sama Demolition. Nah, dibeli kalau yang C ini dibeli 1 tahun yang lalu 20.000. Market value-nya sekarang 21.500, naik dong. Jadi kayak beli sesuatu tuh elektronik apalagi ya, mungkin dia udah nggak ada lagi, mungkin barang di luar sana gitu. Makanya naik harganya sekarang. Biasa kalau elektronik seperti itu, kalau nggak ada, kalau jadi langka. Tapi kalau misalnya jadi banyak saingannya biasanya turun. Nah, selama tahun berjalan dia bisa menghasilkan $800 worth after tax ya, ingat harus after tax. Nah, jadi dihitunglah dapat duitnya $800, kemudian dia ada capital gain 1.500, maka 1.500 tambah 800 dibagi dengan pas lagi kemarin belinya berapa. Lalu jadi dapat return daripada si mesin C ini 11,5%. Lalu untuk mesin yang D dibeli 4 tahun yang lalu. Nah, karena dia udah completely decline dari 12.000 sekarang harganya ke 11.800. Mungkin ya karena banyak saingan gitu ya, udah nggak laku atau apa gitu ya.
turun harganya. Sebenarnya ini ada net loss ya. Nah, selama tahun berjalan itu, 4 tahun berjalan, dia bisa menghasilkan 1.700 after tax receipt. Jadi, 1.700 ditambah dengan yang net loss sebenarnya. Ya, tambah sama kurang, jadinya kurang 1.700 dikurangin, ini selisihnya kan 200, jadi 1.500 dibagi dengan harga modalnya 12.000, menjadi 12,5%. Itu return untuk mesin yang B. Nah, kita senangnya yang mana? Nah, itu kan sebenarnya kita bisa ngatur ya, kamu maunya return seperti apa gitu. Nah, ini return. Senang nggak sebenarnya yang D dong, udah 4 tahun turunnya cuma sedikit gitu kan ya. Turun oke lah, tapi cuma sedikit. Gitu. Meskipun yang ini naik, tapi ternyata return-nya nggak begitu ya. Tapi kalau dilihat lagi kan sebenarnya ini 4 tahun, makanya kita harus pakai yang present value sebenarnya itu lebih baik lagi. Tapi ini basic valuation-nya banget, ini hanya dasarnya. Kita next. Untuk risiko itu ada yang orang yang senang menghadapi risiko, ada juga tipe-tipe investor yang udah jangan ambil risiko gitu. Nah, yang seperti itu risk seeking sama yang risk adverse. Yang risk adverse ini yang menghindari risiko ya. Dia menghindari risiko, kalau yang dia cari risiko yang ini, ada juga orang yang di ini ada satu yang beresiko, satu lagi enggak deh gitu. Jadi dia nge-average gitu ya. Dia moderate. Jadi kita sebut dengan risk indifferent. Itu preferensi daripada risiko. Nah, kemudian ada juga risk untuk portofolio. Makanya tadi kenapa saya sempat mention ada orang yang dia oke deh nggak apa-apa ini risikonya tinggi tapi yang ini risikonya rendah. Nah, itu tuh artinya punya portofolio. Jadi ada beberapa investasi sehingga saling menutupi gitu. Yang ini jangan terlalu tinggi risikonya, yang ini rendah deh risikonya. Yang ini nggak apa-apa tinggi risikonya. Karena sebenarnya high risk high gain, low risk low gain tentunya. Dan itu tuh benar-benar berlaku gitu. Dan itu tuh beneran gitu ya. Nah, jadi kita ada yang namanya portofolio. Kita membagi semua investasi kita ke dalam beberapa instrumen gitu. Kalau misalnya saham, nanti bagi-bagi ada saham yang kemana, sektornya apa. Tapi jangan semua di saham juga. Ada yang misalnya di obligasi, ada yang mungkin di reksadana pendapatan tetap, ada lagi macam-macam. Jadi itu tuh kita don't put your egg in one basket punya. Nah, kenapa? Karena ada risiko yang tidak dapat dihindari dan ada risiko yang dapat dihindari. Systematic risk atau non-diversible risk. Ada lagi yang unsystematic risk atau kita sebut sebagai diversible risk. Nah, ini risiko yang lama-lama makin turun ya. Kalau kita di yang satu tinggi, satu rendah ya makin turun. Nanti kalau kita makin banyak lagi, yang tingginya ada 5, yang rendahnya risiko rendahnya mungkin ada 15 gitu. Nah, ini bisa makin landai lagi. Bisa menghindari risiko yang tadi kok bangkrut banget misalnya atau jatuh banget itu harga sahamnya naik banget gitu. Dan itu bisa menghindari itu. Nah, ini yang diversible. Tapi kalau yang ini lihat bisa dilihat ini flat gitu. Jadi sebenarnya tetap aja pasti akan ada risiko. Nah, risiko yang non diversible itu macam apa? Risiko-risiko yang tidak dapat dihindari, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, kita nggak bisa menghindari risiko dengan menambah stok baru, dengan menambah instrumen yang baru untuk yang systematic risk. Kenapa? Ya memang pasti ada kok risiko bangkrut itu pasti ada, risiko tidak liquid itu pasti ada, risiko market itu tetap ada gitu. Jadi yang tadi risiko-risiko tabel risiko itu ya pasti ada kok di semua bisnis. Cuman sejauh mana si bisnis tersebut bisa bermain gitu ya, bisa bermain dan bisa bertahan mungkin kalau misalnya kita hadapi dengan kondisi sekarang. Nah, a good part of portfolio risk can be eliminated simply by holding a lot of stocks. Jadi makin banyak makin bisa dihindari risiko-risiko tersebut. Tapi yang unsystematic tentunya ya. Nah, yang systematic itu nggak bisa. Gitu. Maka yang systematic dibilangnya irrelevant because it could easily be eliminated simply by diversifying. Kalau yang unsystematic, kalau systematic ya mau gimana itu makroekonomik gitu ya. Ada interest rate, inflation, ada business cycle-nya gimana. Nah, berikutnya untuk menilai daripada risiko yang sistematik tersebut atau yang memang sudah pada dasarnya si perusahaan itu gimana gitu ya, itu ada namanya beta untuk melihat ini perusahaannya ini betanya tinggi atau enggak gitu ya.
Nah, kita bisa lihat di sini untuk beberapa company yang high beta biasanya lebih stable. Untuk yang public utilities have a low beta. Oh, sorry, maksudnya ini ya, kita lihat aja deh dari sini deh. Ini kalau betanya 2 gitu ya, dia biasanya gimana gitu. Kalau betanya minus, biasanya itu lebih kecil sih risiko-risikonya gitu ya. Ini ada selected betanya. Mungkin kalau bisa dilihat dari contoh sini, ini dari Amazon itu betanya 0,82 gitu. Ini betanya ada yang tinggi, misalnya dia mungkin kayak mobil nih, Ford Motor. Kemudian yang tinggi lagi Bank of America, ini betanya ternyata cukup tinggi. Kalau yang rendah-rendah ya Walmart ya, risiko-risikonya lebih kecil gitu ya. Ini bisa dilihat di finance.yahoo.com. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya setiap tahun sih ada ya, dan ini datanya bisa dicari. Oke, nah, maka sebenarnya untuk menghitung risiko tadi, ada yang diversible sama yang non-diversible, kita gunakanlah CAPM, yaitu Capital Asset Pricing Model. Dengan Capital Asset Pricing Model ini, kita bisa menghitung benar-benar si perusahaan itu berapa risikonya. Nah, kalau kamu lihat lagi di sini, ini sebenarnya turunan yang kemarin. Ini kan R bintang ditambah dengan inflation premium. Jadinya kan RF. Kalau kemarin itu kita kan ini ditambah dengan risk premium. Nah, risk premium itu, nah gini, diturunin jadinya risk premium ini dipecah, dapat dari mana? Kalau kemarin kan kita ya udah nanti bakal dikasih datanya. Sebenarnya ini ada dari perhitungan dengan pakai beta dikali dengan risk marketnya dikurangin risk free gitu. Risk market dikurangi dengan risk free. Nanti ini biasa angkanya dikasih nih, risk market udah pasti dikasih, RF mungkin dikasih, atau ya kamu hitung sendiri dari real rate of interest ditambah dengan inflation premiumnya. Nah, itu beta juga dikasih. Jadi sebenarnya mudah saja seharusnya. Oke, kita sudah memahami risk and return. Baru kita akan masuk tentang stock valuation. Jadi kalau kita mau membeli saham gitu ya, kan tadi ada risikonya, ada returnnya gimana. Nah, kita lihat untuk ke stok gitu ya, harus di angka berapa ya itu stok yang bagus supaya kita bisa worth it lah beli itu. Nah, kita perhatikan dulu ada perbedaan antara debt and equity. Yang satu hutang, yang satu itu modal sebenarnya ya. Satu hutang, yang satunya modal. Jadi kayak bagi-bagilah gitu modal. Kita punya modal, kita butuh modal 100 juta ya bagi-bagi cari teman misalnya ya kita setengahan gitu. Kamu 50 juta, saya 50 juta gitu. Misalkan bisa kayak gitu. Nah, itu tapi nggak ngutang ya. Jadi ya kita sama-sama dua-duanya punya usaha itu. Nah, makanya voice management. Kalau di debt ya kita kan ngutang. Ya kamu kan cuma ngasih duit ke saya. Nggak usah banyak istilahnya, nggak usah ikut campur. Kamu pokoknya dapetin bunga aja setiap kali gitu. Tapi kalau modal, penyertaan modal atau kita sebut sebagai stok, kalau kita tadi urunan duaan gitu, 50-50 ya dia berhak bicara gitu. Karena kita nggak ngasih duit setiap bulan ke dia gitu. Kita nggak ngasih duit setiap bulan ke dia untuk bayarin bunganya, enggak. Tapi ya kalau misalnya untung bagi dua, kalau rugi ya bagi dua. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk claim on an asetnya nanti kita akan bahas, kemudian ada maturity-nya. Kalau di debt itu kan ada berapa tahun, mungkin 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun, atau 3 tahun doang gitu. Tapi kalau di equity nggak ada, selama dia memang punya stoknya gitu, saya punya, dia punya gitu ya, kita sama-sama punya usaha itu barengan. Kecuali dia bilang, aduh saya mau jual aja saham saya, udah nanti bisa ganti kepemilikan gitu. Nah itu untuk maturity-nya. Lalu untuk tax treatment-nya nanti kita akan bahas ya. Kita lihat dulu di sini. Nature of equity capital. Tadi equity capital merupakan owner daripada firm tersebut. Kalau kamu misalnya butuh 100 juta, udunan berlima, ya 20 juta ewang gitu, 20 juta seorang. Nah, jadinya perusahaan tersebut ya 5 orang gitu yang punyanya. Gitu. Dan masing-masing punya voting right. Jadi kalau misalnya kita mau ambil keputusan A atau B nih, misalnya ini 3 orang bilangnya yang A, yang 2 orang bilangnya yang B. Nah, yang 3 orang ini kan 60%, mereka lebih kuat gitu. Makanya sebenarnya perusahaan-perusahaan kayak model kayak kemarin sempat di Indonesia itu yang Freeport, ya kenapa Indonesia ngekeh pengen di atas 50% alias 51%, ya karena biar ada suara untuk bisa mengatur si perusahaan tersebut, si Freeport itu.
gitu. Kalau kan kita diatur-atur sama asing ya. Nah, itu mengenai voting right. Nah, untuk bondholder, jadi kalau misalnya yang punya bonds gimana? Yang punya utang gitu, yang memilih, yang ngutangin gitu, yang ngutangin. Kalau di bonds, ya dia nggak punya privilege itu. Nah, yang lucu adalah di equity capital itu kan ada ordinary, ada preference. Kalian sudah pernah belajar. Nah, yang preference juga sama sistemnya seperti yang bonds. Jadi mereka nggak punya hak juga untuk berbicara gitu. Hak untuk memberikan suara itu cuma ada di ordinary share atau common stockholders gitu sebutannya. Nah, equity holders punya residual claim dari firm's income and asset. Jadi kalau misalnya untung ya tadi bagi dua gitu kan ya. Untung di akhir ya bagi-bagi gitu kan, yang bagi-baginya biasanya di dividen sih, biasanya nggak kayak langsung dibagi dua gitu keuntungannya. Kalau nanti perusahaan muternya pakai apa gitu kan, nggak mungkin. Nah itu namanya dividen, bagi-bagi dividennya. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan mau tutup nih, kemudian perusahaan ini ternyata punya utang, nah utang harus dibayar duluan. Jadi sebenarnya keuntungan daripada punya bonds adalah ya dibayar duluan gitu. Kita ngutangin, kayak misalnya kemarin saya cerita tentang menghutangkan kepada negara, ya negara pasti akan ngebelain untuk bayar kita dulu sebelum bayar-bayar yang lain. Sebelum bayar apa namanya, mungkin ya bagi-bagi lah, ini negara kayaknya nggak punya bagi-bagi aset ya. Paling bagi-bagi apa namanya, ya bayarin utang dulu deh, beresin di likuidasi, beresin utang-utang, kalau di perusahaan gitu. Kemudian kalau misalnya ada uang ya syukur, kalau misalnya nggak ada ya udah, rugi bagi dua gitu. Bagi dua kalau misalnya berdua doang, kalau misalnya berlima ya tadi rugi bagi 5. Kalau misalnya masih ada gitu ya, sudah dilikuidasi semuanya, utang-utang udah dibayar semuanya, masih ada nih satu gedung lagi yang masih tersisa, ya udah bagi 5 gitu. Kalau misalnya tadi udunannya berlima. Nah itu namanya residual claim teman-teman. Ini because equity holders adalah to receive distribution, mereka expect dong greater return. Jadi kenapa ya saham itu biasa punya return yang lebih tinggi ya karena risikonya pun lebih tinggi. Gitu. Nah kalau menurut laporan keuangan si equity sama debt itu kalau debt bisa mengurangi pajak. Tahu dari mana? Kita lihat dari sini. Ada revenue, COGS, EBIT, interest, EBT, tax, EAT. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa ini earning before interest and tax. Ya, berarti kalau bonds itu didahulukan. Dengan kita punya hutang, kita bisa mengurangi, lihat, EBT ya, ada earning before tax. Sehingga taxnya pasti akan lebih kecil dong, karena sudah dikurangin dengan interest. Contohnya, EBIT-nya misalnya 100 juta. Sama-sama 100 juta misalnya, interestnya kita harus bayar interest kalau dia punya utang, kita pencet, kalau dia punya utang, dia harus bayar interest dulu, misal 15 juta deh, gitu. Tapi kalau di sini dia nggak punya utang, bisa dilihat sini EBT-nya, ini 85 juta, ini tetap 100 juta. Bayar hutangnya udah pasti akan lebih besar yang, bayar pajaknya sudah pasti akan lebih besar yang tidak punya hutang. That's why banyak perusahaan yang akhirnya ya udah berhutang aja karena kita bisa ngurangin pajak. Cuman harus dilihat ya kalau dia berhutang tuh harus dia mampu untuk bayar, jangan sampai dia nggak mampu bayar karena bisa-bisa diklaim orangnya nanti ya ini nggak bisa bayar nih gitu, itu digulingkan. Ini bisa dilihat lagi ini laporan keuangannya seperti ini susunannya. Nah kalau misalnya punya saham gimana? Kalau kita yang berinvestasi di saham, ya ini setelah bayar pajak baru deh dipotong untuk dividennya, bagi-bagi nanti dividennya. Buat common stockholders, ya belakangan. Makanya kita melihat dari, kalau common stockholders, kita biasa ngelihatnya dari earning per share. Sebenarnya kita tuh dapat bagiannya berapa sih, earning per share-nya bagus atau enggak, gitu ya. Semakin banyak yang punya saham, semakin banyak yang ada di outstanding share, semakin kecil lah bagian kita, gitu. Ya, cuman itu nanti udah ranahnya, udah ngelihat yang secara fundamentalnya ya, teman-teman. Mungkin seksiannya beda, nggak hari ini untuk belajar valuasi ini. Kita karena belajar valuasi dengan metode yang lain. Nah, ownership, mengenai ownership, kepemilikan. Nah, biasanya common stock ini bisa yang privately owned, jadi kayak perusahaan yang mungkin ya privat aja, misalnya saya sendiri sama
siapa teman saya gitu kan. Ada juga small group of investor, tadi mungkin berlima aja deh, berenam aja, atau bersepuluh aja. Tapi benar-benar small group of investor. Jadi sahamnya ya kita-kita aja gitu. Tapi ada juga yang modelannya terbuka untuk investor. Contohnya ya Gudang Garam, BCA, itu udah publicly owned gitu. Kita boleh punya, masyarakat bisa punya gitu. Meskipun masyarakat nggak akan mungkin memiliki 100% yang enggak gitu. Biasa masyarakat sekitar 5% atau mungkin in totalnya dari semua yang terjual di pasar ya 5 sampai dengan sekitar 40%-an, mungkin 40 sekian persen, nggak akan sampai kayak dia 5 pasar itu market misalnya masyarakat memiliki 51% itu nggak mungkin gitu. Biasanya sih jarang ya teman-teman, saya sejauh ini belum pernah lihat gitu untuk yang publicly owned by publik gitu ya di masyarakat terus punyanya lebih dari 50% tuh kayaknya enggak. Kecuali BUMN mungkin ya, tapi saya belum lihat lagi. Sejujurnya saya belum lihat lagi, nanti ya teman-teman saya akan update. Lalu small corporation biasanya privately owned gitu ya, terus kayak teman-teman mungkin bisa lah ya, kita sampai ya di atas kertas aja kita berapa gitu, harus pasti gimana. Nah ini untuk yang large corporation udah pasti biasanya diperjualbelikan mungkin di pasar modal gitu ya, pasar modal. Nah, untuk common stock ini bisa dijual tanpa par value. Jadi kalau bonds itu kan ada kertasnya satu lembar berapa gitu kan, seperti kemarin kita satu lembar ya sekian, $1.000 misalnya. Nah kalau si saham, ini bisa aja ada nilainya, ada juga yang nggak ada. Nah teman-teman kita udah pernah belajar nih dulu di AKD, harusnya diinget-inget ya. Nah, biasanya memang satu lembar itu kecil banget nilainya, maka karena kan sebenarnya sekarang beli juga minimal 100 lembar, itu satu lot. Kalau kamu nggak mau beli yang langsung banyak, ya biasanya mainnya di reksadana. Gitu. Kalau reksadana itu ya dia reksadana saham, itu kamu bisa kayak udunan lagi gitu sama orang lain yang pengen beli saham tersebut. Karena kan satu lembar saham misalnya Gudang Garam udah di 50 ribuan atau 40 ribuan deh. Saya belum update lagi harganya sekarang. Atau kayak BCA kayak di 28.000, itu kan cukup mahal juga misalnya. Ya kamu mesti beli satu lot kan artinya mesti sedia 2.800.000. Oh saya nggak sanggup, itu bisa ke reksadana teman-teman. Nah itu tuh tapi itu harga market ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat lagi harga kertas selembarnya berapa, BCA tuh nggak 28.000, murah banget teman-teman. Itu karena harganya naik bisa sampai ke 28 ya karena permintaan pasar dong gitu ya. Ada yang jual, ada yang beli terus saja, ada yang jual, ada yang beli, kan naik terus jadi harganya itu udah rumus ekonomi banget lah gitu. Itu udah ekonomi pasar, gitu. Udah hukumnya seperti itu. Nah, ada yang namanya preemptive right, teman-teman. Ketika kita memiliki saham tersebut, kemudian perusahaan mau mengeluarkan saham baru, maka kita mendapatkan penawaran duluan, mau nggak beli gitu, supaya persentase kepemilikan kita tidak berubah atau terdilusi gitu. Misalnya tadinya punyanya 20%, tapi tiba-tiba karena ngeluarin yang baru, kita nggak beli gitu, kita nggak tahu, tiba-tiba kita nggak 20% lagi, cuma tinggal 5% misalnya. Karena dibeli sama orang lain banyak. Nah itu tuh kita nggak akan seperti itu, pasti ditawarin dulu, namanya preemptive right gitu. Nah, beberapa nama ini harusnya kalian udah pada ingat. Ada authorized share, ada outstanding share, ada treasury stock, ada issue share. Nah, ini authorized ini yang disetujuinya berapa, yang kemudian outstanding itu yang beredarnya berapa, treasury itu yang saham yang dibeli baik lagi sama perusahaan, udah beredar di luar tapi dibeli lagi. Supaya apa? Biasanya buat naikin, biar ada penjualan, gitu ya, biar ada pembelian dan penjualan, jadi bergerak gitu pasarnya. Terus bisa jadi ya buat ya jangan kebanyakan yang di luar misalnya kayak gitu-gitu deh. Jadi ada tujuan ya sebenarnya treasury stock itu ya, kita udah pernah belajar. Issue share ini berapa yang dikeluarkan? Kita lihat di sini untuk Golden Enterprises contohnya di stockholders equity ada common stock, parnya ini di bawah $1 ternyata boleh gitu ya. Mungkin biasa kecil-kecil teman-teman satu lembarnya. Terauthorize berapa, kemudian isunya ternyata nggak semua yang udah disetujui oleh badan izinnya gitu ya, 35 juta lembar, tapi dia nggak keluarin semua, dia cuma keluarin 15 juta lembar, tapi ternyata yang beredar tuh nggak 15 juta lembar, karena dia di sini ada treasury stock 1 juta lembar, artinya 35 kurangin 15 juta, yang issue baru 15 juta, tapi benar-benar yang outstanding sebenarnya cuma 14 juta gitu, 15 kurangin 1 jadi 14 juta itu yang outstanding. Nah, ada yang paid in capital atau misalnya kita sempat ingetnya dengan nama share premium gitu. Jadi
harga satu lembarnya sebenarnya 0,8, tapi ternyata terjual di atas 0,8. Dan ada market price kan, ada hukum pasar itu, tadi bisa harganya naik, mungkin jadi bisa dapetin yang namanya share premium, atau bahasa dulunya paid-in capital. Nah, semuanya itu berujung pada nilai stockholders equity-nya jadi ada berapa. Gitu. Kemudian bicara tentang dividen. Dividen itu tuh sebenarnya keputusan dari board of director. Oke, kita bagi-bagi dividennya berapa. Tapi dilihat dari return earning dulu ya. Dari return earning-nya berapa, kemudian dari labanya berapa, kemudian mau ditahan seberapa banyak gitu untuk bisa diputerin lagi menjadi modal kerja perusahaan. Jadi nggak semuanya dibagi-bagi. Nah itu makanya ada keputusan BOD. Biasanya ada di rapat umum pemegang saham. Kita mau berapa nih gitu ya, udah dividennya gimana gitu ya, tapi biasa BOD terus gitu nanti dia umumin pas lagi RUPS gitu. Bisa aja dalam berupa cash, bisa aja nambahin share. Saya pernah dapat share dividen. Kemudian ada juga merchandise, tapi sejauh ini saya belum pernah dapat kayak merchandise, mungkin kayak gudang garam bagi-bagi rokok gitu kan, kayaknya nggak mungkin juga teman-teman ya. Because stockholders are residual claimants, they receive dividend payment only after the claim has been settled with the government, creditor, and preferred stockholders. Nah ini kalimat ini dapat tercermin dari yang laporan keuangan. Kalau untuk dividen kepada dividen kepada common stockholders, biasanya emang di ujung, di akhir udah ada, baru di akhir. Bagi-baginya berapa? Tadi ya, jadi preferensial udah duluan, pajak udah duluan, untuk bonds udah duluan, makanya terakhirnya adalah untuk saham ordinary. Nah, preference stock tadi ya, preference stock punya fixed dividend. Jadi ini sebenarnya ada menarik ya, preference stock itu tuh kayak hybrid. Jadi dia tuh kayak bonds, tapi katanya stock gitu. Karena bunganya, di sana di bonds namanya bunga, kalau di preference stock namanya tetap dividen, tapi dividennya fix, setiap tahun segitu nilainya, sekian persen daripada nilai parnya. Nah, kemudian kalau misalnya nggak dibayar, ada yang namanya kumulatif gitu. Kalau misalnya nggak dibayar, tahun ini nggak bisa bayar, tahun depan harus 2 kali bayarnya untuk ke preference stock. Nah, ini makanya dibilang preference stock itu hybrid jadinya, menarik gitu. Tapi ya kayak common stock, dia nggak ada maturity date. Untuk issuing common stock gimana? Nah, biasanya memang harus ada bikin laporan keuangan udah bener dulu, kemudian diaudit, lalu bisa akhirnya punya siapa nih private equity investornya, biasanya kalau initial di awal gitu ya, punya siapa private equity investornya, misalnya ada angel investor atau ada yang venture capital, baru ya nanti bisa untuk mengajukan go public gitu ya, atau misalnya ya ada proses dulu sih sebenarnya ke sana. Nah, tadi saya sempat mention tentang venture capital. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang di early stage atau di startup deh, dari seed sampai dengan udah di startupnya, biasa mereka pakai venture capital. Tapi kalau sebelum ke venture capital, biasanya angel investor dulu. Jadi ada angel investor, emang orang kaya lah gitu yang mau ngebiayain, kemudian ya akhirnya punya venture capital. Di venture capital tuh kayak ada perusahaan deh, kayak Gojek itu ada venture capitalnya dari Mandiri gitu ya. Kalau misalnya ada beberapa lagi ya dari Mandi Capital, terus ada lagi dari G Venture, macam-macam. Jadi banyak teman-teman sebenarnya venture capital. Cuma mereka pengen lihat gitu. Mereka nggak memvaluasi ya, kalau di venture capital mereka nggak ngevaluasi dengan cara kita yang sekarang. Tapi dilihat dari orangnya gimana nih, si pemiliknya seperti apa, kemudian ini ada progres ke depan seperti apa ya gitu. Nah mereka tuh punya penilaian-penilaian sendiri. Kalau di venture capital, habis itu ya kalau misalnya udah dari venture capital udah lolos ya biasanya kayaknya ini makin gede ini, udah akhirnya go public. Bisa di go public, bisa diperjualbelikan di bursa saham. Nah kalau dari diperjualbelikan di bursa saham ya harus melalui IPO gitu, initial public offering. Initial public offering dicoba ditawarin gimana, ini ada aturannya seperti apa, right offering dulu, private placement dulu, kemudian nanti cari underwriter-nya atau wali amanat underwriter-nya. Kemudian nanti bank kustodiannya siapa? Misalnya ada beberapa perusahaan yang pas lagi IPO akhirnya sama Sinarmas misalnya gitu ya. Bank Sinarmas, ada yang pakai bank BCA, ada yang pakai aset Mirai Aset misalnya, atau ada yang macam-macam teman-teman. Nah, mereka itu jadi kayak ngebantu gitu ya, ngebantu untuk nanti dia pengjualin. Itu sih yang investment banker atau sebutannya bank kustodiannya. Dia bantu promosi dan kawan-kawan.
Nah, nanti udah tercatat, kemudian gimana ada prospektusnya juga, kemudian nanti ada proses-proses berikutnya. Nah, ini contohnya prospektus ya, nanti bakal seperti apa gitu. Nanti ke depannya mau gimana rencananya, duitnya mau kemanain, kayak gitu-gitu deh, macam-macam seperti itu. Dari roadshow baru akhirnya bisa keluar di security exchange, atau di bursa saham. Seperti itu. Nah, ada beberapa valuasi, cara memvaluasi yaitu dari dividen dan juga capital gain. Kita bisa dapetin gitu ya, kalau kita punya saham, kita bisa dapetin capital gain, kita jualnya nilainya lebih tinggi, dan juga dari dividen sebenarnya. Nah, ketika kita untuk mau investasi, jangan sampai kita kan overvalue atau undervalue gitu loh, kita beli yang kemahalan atau yang kemurahan gitu. Nah, ini kita harus hati-hati, lihat dengan risiko. Dan ada 2 metode, nanti kita belajar yang metodenya yang pakai dividen, satu lagi pakai yang free cash flow. Jadi baru 2 metode sebenarnya. Ada lagi metode yang lain, cuma akan dibahas kilas aja. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam yang ini nanti ya, yang valuasi, common stock valuation. Perlu dipahami bahwa ada rate of return. Kita maunya berapa sih returnnya? Contoh kayak mungkin di suatu negara, misalnya kayak di Indonesia, ya inflasinya sekitar 3, 4, atau sampai 5%, anggaplah yang jeleknya 5%. Nah, mungkin kita kan pengennya expected return-nya di atas 5% dong, kayak gitu biasanya seperti itu ya. Nah, expected return itu greater than required return gitu. Dan nanti kita dapat di angkanya berapa. Teman-teman, kita perhatikan dulu untuk basic valuation di awalnya. Biasa expected return ya teman-teman, dia dinotasikan dengan ini nih, expected return, itu dari dia dividennya dibagi dengan price kita belinya, kemudian dengan growth. Kita prediksi ada growth berapa gitu ke depan, ke masa mendatangnya. Contoh yang ini, untuk sebuah firm, $1 dividennya dari harga stok $25. Dia ada growth-nya 7%, maka expected return-nya 1 dibagi $25 ditambah dengan 7%, maka sekitar 11% itu untuk expected return-nya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu expected return-nya berapa, kan mungkin kita anggaplah, kita pakai yang itu terus gitu ya, atau misalnya ya kita pengennya 15 atau pengennya 10. Nah, itu sebenarnya ada aturan ya teman-teman ya, dari cost of capital, yang mana kita akan bahas sedikit di belakang. Weighted average cost of capital daripada perusahaan kita tuh punya biaya berapa, makanya kita pengen ekspektasi kita ketika kita berinvestasi di instrumen lain berapa keinginannya kita. Nah, itu jadi dasar, ini yang dipegang. Nah, sekarang nanti kita akan masuk ke dalam yang ini nih, P-nya berapa gitu. Kalau ini kan P-nya dapat nih, dikasih tahu, oh P-nya 25. Tapi nanti kita bakal cari, P-nya sebenarnya berapa ya, kemahalan atau kemurahan. Kita pakai metode dividen. Jadi, nah ini kita dibalik ya, P, jadinya dibalik ini D-nya sini, kemudian dibagi sama 1 plus R. R ini pangkat 1 gitu ya. Ini basic valuation-nya. Dividen yang kita dapatkan, kemudian di present value-kan. Dividen yang kita dapatkan, present value lagi. Dividen yang kita dapatin lagi, present value lagi. Cuman ada juga teman-teman untuk saham yang tidak naik dividen setiap tahunnya secara historical ya, terus saja gitu. Atau kita sebut dengan zero growth model. Jadi ya tinggal ini aja yang warna biru. Untuk mendapat nilai daripada saham tersebut, nilainya ya value-nya berapa ya dividennya dibagi dengan required return-nya kita. Di situ selesai. Itu adalah nilai yang seharusnya. Karena ini nggak naik, dividennya sama terus sepanjang tahun. Gitu. Jadi nggak ada G-nya. Kita lihat yang ada G-nya ya, yang ada growth-nya. Oh, contoh dulu. Dividennya katanya 3 per share dan ini infinite. Gitu ya, sampai kapan juga dia tetap $3 per share. Kemudian kalau required return-nya oleh investor mintanya 15%, cuma tinggal $3 dibagi 15% jadi $20. Nah, kalau misalnya harganya yang ditawarin lebih dari $20, ya jangan beli, karena ini kemahalan. Tapi kalau misalnya kita ditawarin harganya $15, orang ini sahamnya harusnya $20 kok, kita belilah, karena ini murah, sahamnya murah. Gitu. Nah, biasanya dipakai untuk menilai preference stock gitu. Yang dividennya tetap kan preference stock ya teman-teman ya, zero growth dividend. Ada lagi yang constant growth model, jadi setiap tahun dia naik, dan ini biasanya di perusahaan-perusahaan tuh kayak gini.
Kalau saya lihat gitu ya, ini ada kenaikan berapa persen dividennya, kenaikan berapa persen. Nah, itu tuh sering terjadi. Maka kita pakai rumus yang bawahnya aja. Kita ini itu sebenarnya yang di atas tuh basicnya, kemudian ya akhirnya diturunkan ke dalam rumus yang biru ini. Kita pakai yang ini ya. Jadi dividennya berapa? Dividen 1 ya, jadi D1. Jadi bukan dividen sekarang, dividen setahun ke depan berapa gitu. Kan kita udah tahu nilainya sekarang berapa dividennya, kemudian tahun depan berapa. Karena kan berikut-berikutnya akan naik terus gitu ya, akan sama terus angkanya. Maka kita pakainya D1. D dividen untuk tahun depan. Dividen untuk tahun depan dibagi dengan required return kita dikurangin growth-nya berapa, growth yang konstan itu menjadi nilainya sekarang. Kita pakai contoh, tapi kalau contohnya di sini kita taunya, nah ini dari historical. Jadi nggak dikasih tahu G-nya, nggak dikasih tahu. Jadi kita ada angkanya sekarang di 1,4, tapi dari kemarin-kemarin tuh kenaikannya berapa persen ya gitu ya. Nah ini berapa persen kenaikannya kita mesti cari dulu teman-teman, gara-gara ini G-nya nggak dikasih tahu. Jadi kalau misalnya kita mau cari, pakailah ini, nilai sekarang 1,4, terus kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 tahun yang lalu nilainya 1. Kita pakai rumus ini, teman-teman. Sekarang itu kan gara-gara 5 tahun yang lalu dikali 1 plus G pangkat 5. Ini future value, ini rumus future value nih. Ini future value. Kan future value sama dengan present value dikali dengan 1 plus R ya, pangkat N, gitu. Ini kan rumusnya future value kan seperti itu. Dimasukinlah si 1,4 future value kan alias sekarang gitu ya, future value-nya. Present-nya kan yang dulu dianggapnya, nilai dulunya 1 dikali 1 plus R pangkat N. Nah, maka ini kita pindah ruas jadi seperti ini, teman-teman. Jadi seperti yang ini, 1,4 dibagi 1 sama dengan 1 plus G pangkat 5, alias 1,4. Gitu ya. Benar-benar 1,400. Maka kita buka tabel future value. Tabel future value, lihat ini ya rumusnya. Lihat ini. Future value sama dengan 1,4. Nah, ini emang nggak bisa dapat nih. N-nya yang 5 ya, teman-teman ya. Kalau dia yang N-nya 5, kita lihat di sini, aduh nggak ada yang pas sih sebenarnya. 1,4 tuh nggak ada. Tapi ada yang mendekati di 7%. Maka kita bisa dapat, oh growth-nya kira-kira 7%. Gitu, kira-kira 7%. Maka D1 dibagi sama R min G. Gitu. Dapatlah 18,75 per share. Seperti itu. Kita bisa dapat gitu, sekarang itu sebenarnya nilainya di 18,75 dolar persen ya tadi ya. Nah, jadi berapa kalau misalnya dijualnya lebih mahal dari ini, jangan dibeli seperti itu teman-teman ya. Ada lagi yang variabel. Jadi kalau variabel nilainya sekarang flat, sekian persen kenaikannya, tapi nanti naik lagi, tapi beda growth-nya gitu, beda growth. Ini rumusnya pusing, bikin pusing, tenang, maka kita akan pakai timeline. Kita contohnya di sini ya, ada Victoria Rock, dia considering purchase untuk beli stok daripada Warren Industry. Yang mana sekarang sedang berkembang, annual dividendnya sekarang 1,5 dolar per share, kemudian dia mengestimasikan, teman-teman saya balik sedikit ke sini, kenapa di 1,5 ya? Ini kan sebenarnya 1,4 2015-nya, ya kan? Nah, kemudian kalau dinaikin sekitar, ini 1,4, saya takutnya kalian pusing ya, dinaikin sekitar 107%, jadi ini, kenapa tadi kan dimintanya D1 ya teman-teman ya? D1, ini tuh dianggapnya D0 teman-teman. Nah, untuk menghitung D1-nya berapa, maka dari 1,4 dikali dengan 107%. Kenaikan ya, kenaikan 7%. Sama dengan ini sekitar 1,5 dolar. 1,498 sih sebenarnya, cuman kita buletin jadi 1,5 dolar. Maka ini jadi D1-nya. Nah, D1 ini akan masuk ke yang ini. Jadi ini sebenarnya yang D1.
Kan rumusnya adalah D1 dibagi R min G. Gitu. D1 ini adalah yang 2016, bukan yang 2015. Gitu ya teman-temannya, biar nggak lupa. Jadi harus diingat-ingat selalu D1, bukan D0. Kalau D0 di sini 1,4. Itu bakal salah jawabannya. Karena kan kita pengen ngeliatnya ke depan. Gitu, teman-teman sekalian ya. Oke, kita next lagi yang ini. Yang Victoria, dia increase sekarang $1,5 per share. Tapi 3 tahun ke depan dia bakal increase 10%, 10%, 10%, gitu ya. 3 kali, 2016, 17, 18, itu naik 10, 10, 10. Tapi setelah 2018, dia bakal stabil, naiknya sekitar 5%-an doang, sampai nggak tahu kapan. Sampai infinity. Kenapa kok bisa yang ini 10%? Karena dia ada introduction of a hot new boat. Jadi dia mengintroduction suatu produk yang baru sehingga wah hype banget gitu. Tapi selanjutnya ya slow gitu. Nah, for the foreseeable future dia required return-nya 15% teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini ada G1 10%, G yang kedua 5%, required return-nya 15%. Maka dia pengen lihat nilainya sekarang right now berapa? P 2015 right now, jadi P0. Nah, kita pakai timeline. Sini 2015, teman-teman. Ini P0 ya. Kemudian 2016, 2017, 2018, kemudian 2019, kemudian sampai infinite. Nggak tahu sampai kapan. Nah, yang 2015 ini alias D0 itu sebesar $1,5 dividennya. Tadi udah dibilang, 2015 ke 2016 bakal naik 10%. 2016 ke 2017 juga naik 10%. 17 ke 18 naik juga 10%. Dari 2018 sampai seterusnya, ini naiknya cuma 5%. Kita jadi sekarang punya 2G, ada 2 growth, gitu ya, 2 growth rate. Nah, ini saya hitung manual aja. Saya sih daripada salah gitu ya, saya sukanya hitung manual. 1,5 dikali 10% dikali 110%, kan kenaikan ya? Namanya kenaikan. Jadi nggak cuma naiknya berapa, tapi jadi kenaikannya jadi berapa? 1,5 dikali 110% itu menjadi 1,65. Itu dividennya. Lalu naik lagi 10%, 1,81. Naik lagi 10% menjadi 1,99. Oh, by the way, saya pakai kalkulator yang seperti ini, kemudian ininya dijadiin di 2. Kan ini ada yang 0, 1, 2. Itu tuh untuk desimalnya berapa banyak gitu ya. Nah, saya pakai 2 desimal sih sebenarnya. Kalau kalian pakai yang F, boleh aja. F itu yang berapapun terserah. Atau A juga itu berapapun terserah. Jadi dia otomatis, jadi panjang banget gitu ke belakang. Nah, saya nggak pakai yang seperti itu, saya pakai yang 2. Makanya sebenarnya mungkin nanti akan ada perbedaan di hasil perhitungan. Jadi setiap orang mungkin saja beda, tapi beda-beda beda tipis gitu. Karena ya pembulatan, teman-teman. Sekali lagi karena pembulatan. Nah, kita lihat yang di sini ya, dari 2018 naik ke 2019 itu cuma 5%. Maka 1,99 naik 5% itu jadi 2,08. Kalau mau dihitung lagi bisa 2,08 dinaikin 5%, jadinya 2,18. Tapi mau sampai kapan? Karena dia infinity kan. Maka yang sebelah sini nanti dulu. Kita break. Jadinya akan ada 2. Yang sebelah sini akan beda lagi. Kita lihat dulu ya sekarang ya satu-satu. Untuk yang bisa dilihat dulu deh, bisa dengan mudah dilihat. Nah, ini kita kan mau melihat value-nya sekarang kan 2015. Maka kita harus tarik dividen yang ini, kita tarik 2016 kita tarik ke 2015. Yang 2017 juga kita tarik ke 2015. 2018 juga kita tarik ke 2015. Nah, lihat tabel, nanti lihat tabel A2 gitu ya. Kita lihat tabel A2 sesuai dengan required return-nya dia berapa. Tapi sebelum itu, soalnya udah acak-acakannya. Nanti kalau dilihat tabel, kalian, saya udah sediakan tabelnya sih teman-teman di slide. Cuman ini keburu acak-acakan dicoret-coret. Kita pakainya jangan yang 5%, jangan yang 10%. Tapi kita pakai 15%. Kenapa? Karena required return-nya 15%, teman-teman. Bukan yang 5% atau 10%. Required return itu adalah untuk yang kita ngelihat ke tabel. Sekali lagi ya. Kita ngelihat ke tabel, yang 1 tahun 15%,
Yang ini berarti ya, yang 0,870. Kita tulis di sini 0,870. Nanti ini 2015, yang 2017 punya kan dia lengkapnya 2 kali, maka 0,756. N-nya 2. Yang N-nya 3 dan 2018 ini di 0,658. Saya lihat tabel ya teman-teman ya. Tuh kan, cuma 3 tahun doang soalnya. Nah ini kita bisa hitung nih 1,8 dikali dengan 1,65 dikali dengan 0,870 ini jadi 1,43, yang ini jadi 1,36, yang 2018 jadi 1,3. Nah teman-teman, yang merah gimana? Nah untuk yang merah kita bisa lihat di sini dia constant growth. Kalau constant growth artinya kita akan menggunakan nih P2018. Kita patokannya pakai P2018. Nah, D1-nya berarti D yang 2019 dibagi dengan R dikurangi dengan constant growth yang kedua, dia G2 ya di sini ya. Nah, ini artinya 2,08 dibagi dengan 15% dikurangin constant growth yang kedua adalah 5%. Maka kita bisa langsung pakai kalkulator, hitung dengan kalkulator. P di 2018 adalah 20,80. 20,80. Nah, artinya yang ini nih, di sini tuh dia punya ini nih, punya nilai 20,80, 20,8 gitu ya. Nah, di 20,8 itu adanya di 2018, teman-teman. Jadi 2018 ditarik lagi ke sini. Ya, jelek garisnya. Tarik ke sini. Nah, karena dia lengkapnya dari 2018, lengkapnya 3 kali. 1, 2, 3. Jadi di sini pakai yang N-nya 3. Maka kita hitung 20,8 dikali 0,658. Jadi 13,68. Begitu teman-teman, maka kita akan total di 2015 artinya saham tersebut harusnya bernilai 17,77. Kalau dijualnya $20 ya jangan beli. Kalau dijualnya $15 beli. Kalau dijualnya $17 oke lah beli. Gitu. Karena sesuai dengan nilainya dia. Seperti itu teman-teman. Ini untuk yang variable growth model. Jadi dia udah naik 10%, tapi tiba-tiba berubah sampai dengan infinity. Gitu. Ini menvaluasi saham. Tabelnya, jadi jangan pakai 5%, jangan pakai 10%, tapi pakai 15%. Kenapa 15%? Karena yang 15% itu adalah required return-nya. Berikutnya, pakai yang free cash flow model. Dengan free cash flow model, kita tuh sebenarnya sama seperti yang variable sih sebenarnya ya. Tapi dengan free cash flow, ngelihat free cash flow daripada perusahaan itu berapa sih, free cash flow perusahaan berapa sih, rumus free cash flow itu ada ya sebenarnya di pelajaran yang kemarin gitu ya. Nah, kalau sekarang ini udah dikasih biasa angkanya, gitu. Nah, biasanya memang lebih dipakai daripada yang metode dividen. Tapi ada lagi nanti metode. Jadi sebenarnya ada banyak model ya teman-teman, ada banyak cara ya untuk menilai sebuah saham secara fundamental. Nah, free cash flow itu mengestimasi value daripada seluruh company, seluruh perusahaan. Dengan apa? Value daripada DP dihitung. Value, tapi biasanya udah dikasih ya. Value dari DP udah ada, untuk preference share-nya udah ada. Kemudian kita akan cari yang value daripada stok. Karena kan kita mau beli stok kan sebenarnya, mau beli saham yang ordinary. Nah, value dari company-nya juga biasanya udah ada. Nah, ini teman-teman contohnya, example 7.5. Untuk 2016, 2017, 18, 19, 20 ini udah ada free cash flow-nya, nilainya berapa. Ini prediksi ya, prediksi free cash flow-nya berapa. Dan prediksinya dari tahun 2020 sampai dengan infinity-nya diperkirakan 3%. Sorry, ini maksudnya ini udah data ya, udah dikasih ya. Datanya udah dikasih, kemudian coba dicek di 2016 tuh, di 2015 biasanya gitu ya. Biasanya ini kan prediksi. Nah, berarti sekarang, posisi sekarang berarti adanya di 2015. Kita balik ke masa lalu ya. Weighted average cost of capital, ini nanti kita akan jelasin belakangan ya. Weighted average alias beban daripada perusahaan yang itu 9%. Maka kita ingin juga investasinya ya kalau bisa 9%-an juga lah.
Gitu ya. Ini growth-nya 3%, setelah 2020 growth-nya 3%, 3%, 3%, tapi sampai infinite gitu ya. Jadi 603.000 gitu ya. 600.000 kali 103, oh sorry, 618.000 gitu. Tapi terus naik seperti itu. Market value daripada debt-nya 3.100.000, market value dari preferred stock-nya 800.000, ada common stock yang outstanding 300.000. Nah, ini kita coba pakai timeline lagi. Kita coba pakai timeline di sini untuk yang 2015, kemudian 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, kemudian nanti kita plus 1 ya, karena dari 2020 kita perlu D1-nya, jadi 2021 sampai dengan infinite. Gitu. Nah, di 2016 400.000 free cash flow-nya ini 450.000, ini 520, saya salin lagi sedikit ya biar kalian juga ini bisa ngikutin. Lalu ini 600.000. Nah, setelah dari 2020 katanya dia di sini kan 3%. Plusnya 3, growth-nya 3%. Growth-nya 3% tapi sampai dengan infinite. Growth sama dengan 3% tapi infinite sampai sini. Sampai entah kapan gitu ya. Nah, itu growth-nya infinite. Maka kita coba dulu naikin future cash flow-nya, free cash flow-nya, sorry, ini naik 3% jadi 618. Sorry, saya ganti warna biar kelihatan. Ini jadi 618. Naik 3% ya. Nah, kita akan hitung satu persatu. Ini dipundurin, ini juga dikenilain sekarang, terus menerus seperti itu. Nah, yang dari 2021 dan infinity nanti ya kita hitung belakangan. Nah, sama sekali lagi kita lihat tabel yang A2 dengan yang 9%. Kenapa 9%? Tadi di soal weighted average-nya 9% soalnya teman-teman. Jadi kita tinggal langsung lihat ke tabel yang 9%. Jadi jangan lihat yang 3% ya. Gitu. Itu tabel yang 9%, ininya 0,917, ininya 0,842, ini 0,772, 0,708, 0,650. Nah, di present value kan 400.000 dikali 0,917 menjadi 366.800, yang ini jadi 378, yang dari 450.000, yang dari 520.000 di present value kan jadi 401.440, yang 520 jadi 396.480, yang 600.000 jadi 390.000. Kalau kamu coba kalikannya, jadi hitung lagi. Nah, lalu yang ini gimana nasibnya? Sama seperti yang variable growth. Kita cari nilainya dia, value-nya dia di 2020 dengan cara free cash flow 2021 dibagi R-G. Alias 618.000 dibagi R-nya tadi 9%, dikurangin G-nya adalah 3%. Sama dengan 10.300.000. Artinya di tahun 2020 ini ada nilai sebesar 10.300.000. Selain 600.000 ya, karena ini hasil narik gitu, hasil narik ke 2020. Dia ditarik ke 2020, yang untuk infinity-nya itu ditarik ke 2020 gitu. Nah, jadi di 2020 itu kita bisa tarik ke 2015-nya, ini sama, karena 2020 kan lengkapnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6,695. Maka tinggal di total aja, ini sebesar 8.628.620. Agak miring sedikit ya, sorry. Saya tulis ulang. Ini jadinya 8.628.620. Nah, ini udah selesai belum? Belum, ini baru value daripada stok.
Ini baru value daripada stok. Nah ini, value daripada stok, itu baru value dari company, baru value daripada company-nya. Nah, kita cari adalah value daripada stoknya. Maka si 8,628 ini kita akan kurangi dengan value daripada debt yang tadi ada di awal, itu 3.100.000, value daripada prefund stoknya 800.000. Ini udah cuma tinggal matematika aja ya, dibalik-balik ya. Value stoknya jadi 4.728.620. Nah, berarti value daripada satu lembar ini berapa? Value daripada satu lembar adalah yang tadi ini. Tadi kan ada 300.000 yang outstanding kan? 300.000 lembar yang outstanding, dibagilah. Maka satu lembarnya adalah 15,76 dolar. Kalau kemahalan, kalau dia jualnya di 16 dolar atau 17 dolar, ya kemahalan. Kalau dia jualnya di 15 dolar, 14 dolar, 10 dolar, itu murah, makanya beli. Itu kesimpulannya, teman-teman. Ada beberapa metode lain, ada metode book value, kemudian ada metode liquidation value, ada metodenya PE, price earning ratio, gitu ya. Nah, ini udah ada rumus-rumusnya, itu udah pernah dibahas di chapter 3 lagi awal-awal ya, lagi keuangan bisnis, itu rumus-rumusnya sudah ada. Lalu berikutnya kita akan melihat cost of capital. Jadi sebenarnya kalau misalnya perusahaan ngeluarin saham, ngeluarin bonds, itu kan ya, kalau tadi kan kita bicara tentang investasi ya, kalau sekarang kita yang mau ngeluarin, kita yang kita yang mencari pemodalan. Saya lagi, kalau tadi kita mau bahasnya kita yang investasi, kita beli atau enggak, kemahalan atau murahan gitu. Nah, kalau misalnya ini adalah kita punya stoknya, mau ngeluarin stok nggak? Atau mau ngeluarin bonds aja? Karena itu semua akan jadi biaya bagi perusahaan. Nah, ini struktur pemodalan perusahaan gitu ya, struktur biaya itu ada dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, terus stok gitu ya. Stok ini ada dari preferred stock, ada dari common stock, ada juga dari return earning. Mereka semua ini biaya yang jangka panjang nih, mulai dari long term sampai dengan return earning itu untuk pembiayaan jangka panjang. Biasa juga untuk membiayai aset jangka panjang. Aset jangka panjang dibiayai sama yang jangka panjang juga. Kalau yang jangka pendek kan karena liability sisa kayak utang dagang ya biasa buat biayain inventory kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu beli gudang, beli mesin baru, nah biasanya kan ambil dari sini gitu. Nah, untuk pembiayaan tersebut kan harus dipikirkan, kita bisa bayar nggak nantinya, seperti itu ya. Nah, cost of capital bisa juga kita sebut sebagai rate of return. Tadi makanya kenapa ada kata-kata rate of return, itu yang udah saya singgung kemarin itu, bahwa ya ada biaya yang perusahaan keluarin untuk bisa mendapatkan modal gitu ya. Makanya kita ketika mau investasi ya jangan sampai biaya modal kita jadi ketinggian, investasi kita dapatnya rendah kan nggak mungkin gitu. Makanya itu sebenarnya ini saling berhubungan teman-teman. Kita bahas tepat aja untuk yang cost of debt, biaya daripada mengeluarkan bonds itu diambil dari yang yield to maturity. Tapi karena kan tadi mengeluarkan bonds itu adalah mengurangi pajak, maka nanti kita akan hitung pengurangan pajaknya berapa. Kita lihat dulu ya. Net profit itu kita dapetnya berapa sih memang gitu. Contoh ada bonds yang par value-nya 1.000 satu lembarnya gitu ya. Karena kita mau jual lebih murah, karena di luar sana kita kan keluarinnya 9% di kuponnya. Di luar sana interest rate-nya 9%, lebih tinggi dari 9%. Artinya bonds kita kan harusnya nggak laku ya. Makanya kalau misalnya kita biar laku gimana? Kita mesti jual lebih rendah, jadi kita diskon. Nah, itu di diskon, jadi kita nanti bakal dapetnya satu lembar itu 980 aja. Gitu. Harusnya dapatnya 1.000, kita dapatnya 980 aja. Ini udah ada diskon jadinya ya. Jadi kita nggak dapat full, tapi nanti pas lagi bayar maturity full 1.000 selembarnya. Nah, ada biaya juga dari bank, biasanya dia akan minta di sini 2% atau ya 20 dolar. Nah, 2% ini dari mana? Ngitungnya 2% dikali dengan par value-nya ya. Jadi biasa bank itu minta ongkos gitu. Nah, kan lu jualnya lewat gue gitu kan, bank itu bisa ngejualin kan bonds itu. Nah, itu dikenain biaya 2%, tapi dari parnya. Kalau kita jualnya diskon ya terserah, suruh siapa gitu, kita nilainya kuponnya rendah gitu ya, kayak gitu deh. Apa nilainya rendah ya, makanya lu harus jualnya secara diskon dong. Maka net profit teman-teman, net profit adalah uang yang benar-benar kita terima. Nah, itu
Jadinya cuma 960, yaitu dari yang 980 dikurangi dengan flotation cost, biaya dari bank. Maka kita benar-benar terima 960. Itu yang benar-benar kita terima. Jadi kalau kita sempat ngungkit lagi di keuangan bisnis, ya ini nih, yang benar-benar kita bersihnya berapa. Nah, kalau kemarin kita sempat bahas nilai B0-nya berapa, R-nya udah dikasih tahu. Tapi kalau sekarang, ini tuh seperti udah dikasih tahu si B0-nya. Price-nya udah ada. Tinggal si R-nya yang berapa. Sebenarnya perusahaan kita tuh bisa ngasih R-nya berapa. Nah, R-nya ini dikeluarkan, kita hitung dengan YTM, Yield to Maturity, untuk menghitung rate of return-nya. Nah, ini rumusnya kemarin udah ada ya, I ditambah dengan M, dikurangin si nilainya dia berapa, net profit-nya berapa, dibagi dengan N. Per semuanya, net profit-nya ditambah dengan nilai M-nya berapa. Ini sebenarnya 1000 itu M ya, teman-teman ya. Ini kan sebenarnya ini bolak-balik aja. Rumus yang dibolak-balik, turunannya jadi gini nih, dibolak-balik. Ini dibagi 2. Nah, ini 1000 dikurangin 960, net profit-nya tadi dibagi dengan N-nya 20, tadi 20 tahun ya. Ini 20 tahun. Kemudian bunganya, nah ini kalau ngitung bunga selalu ya teman-teman dari par value dikali dengan kupon. Ini selalu hati-hati ya. Ini ngitung bunga itu dari par dikali dengan kupon. Nah ini dapatnya $90. Nah ini kan ini M-nya, yang ini net profit-nya. Nah ini dibagi dengan N, yang ini M. Tapi kalau yang bawah ini lucu. Net profit ditambah dengan M, ya atau dibolak-balik juga boleh lah ya, yang dibagi 2 ini. Karena dibagi 2. Nah, ini dibaginya 2, bukan dibagi N. Hati-hati, teman-teman. Kita bisa dapatkan YTM-nya adalah 9,4%. Jadi, ya kita bayar bunganya lebih gede. Istilahnya bayar biaya di perusahaan membiayai bonds ini itu nggak 9% sebenarnya. Kita mungkin bilang kuponnya 9%, tapi kan duit yang kita dapat tadi nggak 1000 selembarnya. Kita dapat potongan, kita juga harus kasih diskon. Ya, jadinya sebenarnya kita bayar bunganya tuh beban perusahaan 9,4%, bukan 9%. Gitu. Tapi ini kan ada pajaknya, makanya kita kurangin sama pajak. Bebasin pajaknya jadi 1 min P. Jadi kita cuma bayar bunganya tuh 5,6%. Sekali lagi, bonds itu yang paling murah biayanya karena dikurangin pajak. Kita bisa mengurangi pajak gitu karena kita bayar bunga. Ini teman-teman untuk RI-nya atau biaya atau cost of capital dari mengeluarkan debt 5,6%. Sekarang preferred stock. Kalau preferred stock itu kan zero growth ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya cuma tinggal bolak-balik aja. Tadi kan kita cari PO, D1 min R. Sekarang kita R-nya yang berapa? Kan tinggal dibalik doang. Nah, PO-nya itu jadi berubah ke net profit, karena kan benar-benar duitnya nggak segitu yang kita terima. Kalau tadi kan kita investasi, ini kan kalau kita investasi ya teman-teman ya. Kalau ini kan kita yang ngeluarin preferred stock-nya, kita yang punya biaya, makanya namanya jadi net profit. Nah, net profit ini sama kayak tadi, ada biaya daripada bank. Contoh di sini, dia harusnya jual $87 per share value. Karena ada potongan, ini kan dia expected to be $5 per share, kemudian dividennya 8,7, net profit-nya ini ada potongan dari bank, ya 87 yang dia terima, harusnya 87, kemudian ada potongan dari bank $5, jadi $82, itu net profit-nya. Dividennya 10%, lihat, kalau preferred stock itu kayak bond sebenarnya, dividennya itu udah pasti. Kita tadi udah sempat bahas ya. 10% preferred stock, kemudian tinggal dikali dengan parnya 87, maka dividennya jadi 8,7 dibagi dengan net profit-nya $82. Sehingga biaya daripada preferred stock-nya 10,6%. Nah, tapi preferred stock ini nggak ada pajak, nggak bisa mengurangi pajak, malah dia potong pajak dulu baru bayar dividen gitu ya. Jadi tidak seperti bonds, yang ini memang agak lebih mahal daripada bonds. Biaya daripada mengeluarkan preferred stock itu biasanya akan lebih mahal daripada bonds. Nah, untuk common stockholders, biasa pakai untuk ini, kita pakai return earning,
penghitungan dari return earning deh, atau kita ngeluarin stok yang baru gitu. Bisa pakai dividend valuation, bisa juga pakai mode CAPM, pakai capital asset pricing model. Nah ini teman-teman kalau kita pakai yang dividen model sebenarnya cuma tinggal bolak-balik aja kan. Tadi kan kita awalnya adalah yang P0 sama dengan D per R min G. Nah, sekarang R-nya yang dipindahin gitu. Kalau R yang dipindahin ya jadinya D min P plus G. Gitu. Nah, ini untuk yang constant growth model, pakai yang ini, pakai metode yang ini, atau satu lagi bisa pakai yang CAPM. Yang tadi yang RF ditambah dengan beta, di betanya dikaliin lagi dengan risk market dikurangi risk free rate. Biasanya pakai yang mana? Biasanya memang pakai yang ini mana nih itu? CAPM differ from dividend valuation model in that is explicit considered by firm risk as reflected in beta gitu. Nah, kalau yang dividend valuation model dia nggak pakai risiko gitu. Jadi makanya biasanya sih tergantung nih teman-teman. Jadi kalau bisa yang ini untuk ngeluarin saham baru biasanya pakai CAPM kayak gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dividend valuation model use the market price as a reflection of the expected return preference gitu of investor in the marketplace. Kita coba ya. Bisa pakai CAPM sih karena kan ada risikonya ya. Nah, ini untuk pakai return earning atau yang untuk return earning lah. Atau yang pakai stok yang udah ada gitu ya. Nah, ini kita cari dulu D-nya. D1-nya tetap dicari dulu karena tetap harus D1 ya teman-teman. Kita lihat lagi rumusnya. Ini harus D1. Jadi kita ke depannya berapa kira-kira? Kemudian growth-nya berapa? 10% di sini, dividen sekarang 2,5, growth-nya 10%, berarti kan sekitar 2,75. Kemudian currently selling $50, berarti 2,75 dibagi $50 ditambah dengan growth-nya 10%, jadi 15,5%. Kalau kalian pusing, ini ya D1-nya ini harus dinaikin dulu. Jadi tadi kan dari yang $2,5, ini harus jadi naikin dulu 10%, jadi 2,75. Maka 2,75 dibagi dengan market price-nya $50, nanti dibagi dulu, kemudian nanti ditambahin dengan 10%. Gitu. Ini 2,75 dibagi dengan 50, jadinya kan 5%. 5,5%. Tambah dengan 10%, jadi 15,5%. Gitu cara ngitungnya, matematikanya ya. Ini saya clear lagi. Itu kalau pakai yang dividend growth model. Kalau pakai CAPM, ya dari T-bill saja. Berapa risk free-nya, 5%. Betanya berapa. Nah, ini memperhitungkan risiko ya, artinya dengan beta ini kan memperhitungkan risiko. Kemudian market risk premium-nya 9%. Nah, ini nih market risk premium. Ini market risk premium. Ini udah, ini nanti kalau misalnya beta dikali market risk premium ya jadi risk premium. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Saya recall sedikit. Nah ini, kan sebenarnya ini gini kan, R bintang ditambah inflation premium ditambah dengan risk premium sama dengan R gitu kan. Nah, si ini jadi risk free rate. Risk premium itu dari beta dikali dengan market risk premium atau ya risk market dikurangi risk free rate, teman-teman. Nah, ini harus hati-hati ya namanya, soalnya takutnya nanti kalian salah. Market risk premium adalah sudah dikurangi dengan risk free rate. Risk market dikurangi dengan risk free rate. Jadi market risk premium dikali nanti dengan beta jadinya risk premium. Maka sebenarnya di perusahaan tersebut risk premiumnya adalah sekitar 10,8% di perusahaan itu. Tapi ditambah dengan yang si risk free-nya 5%, sehingga biaya daripada mengeluarkan saham baru itu 15,8%. Lihat ya, lebih tinggi ya teman-teman ya, dari debt itu paling murah, preference stock itu ya oke lah setengah-setengah, yang ini paling mahal 15,8%. Nah, terus gimana dong cost of common stock? Cost of common stock ini ya kita biasanya pakainya yang 15,8 karena biasanya ngambil yang
yang mana yang lebih tinggi, mana yang lebih tinggi, takutnya ada error gitu, takutnya ada error maka diambil yang lebih tinggi. Mungkin ya sebenarnya dividen model bisa lebih tinggi misalnya pakai yang itu karena menghindari risiko, menghindari error, sorry. Nah untuk new equity ini pakai yang sama aja, pakai yang dividen growth model. Ini di sekitar 16% kalau misalnya pakai new equity ya. New equity mah ada nanti ada M-nya berapa, net profit-nya ada. Net profit kan ada potongan gitu ya tadi dari banknya gitu kan. Jadi flotation cost-nya 4%, $4 katanya. Jadi 50 kurangi $4. 50 dari mana? Dari yang tadi. Ya. Nah, ada weighted average cost of capital. Artinya dia tuh di weighted. Ini berapa persen dari debt kita keluarin komposisinya, komposisi daripada yang tadi long term yang long term debt, preferred stock, common stock, return earning itu tuh berapa persen semua dia bobotnya. Nah, si bobot itu nanti akan dikalikan dengan biaya yang tadi. Contoh kan tadi ya, market value dia debt-nya 40 juta. 40 juta yang untuk, jadi sini kita tulisnya debt-nya 40 million, untuk preference stock 10 million, untuk equity-nya atau stoknya ini 50 million. Nah, kita total ini kan jadi 100 million. Nah, 100 ini kan sebenarnya 100% teman-teman. Tinggal berarti yang ini, 40 dibagi 100 sama dengan 40 dibagi 40 million dibagi 100 million dikali 100%. 40%. 10 dibagi 100 dikali 100%, 10%. 50 bagi 100 kali 100%, 50%. Nah, inilah bobotnya daripada perusahaan tersebut. Jadi kita hitung weighted-nya, cuma tinggal dikali, ini udah tadi ya yang kita ambil ya. Jadi ini cuma tinggal dikali aja. Ini harus hati-hati teman-teman. 40%, jadi 5,67, 0, ya biasanya saya sudah hati-hati di sini. 0,0567 dikali dengan 40%. Maka jadi 2%. Yang ini 0,0962 dikali 10%. Oops, sorry. 9,62%. Oke ya, jadi 0,0962 dikali dengan 10%. Jadi di sini dikali 100 lagi, jadinya 0,962%. Oh, ini harus periksa lagi nih, takutnya salah nih. Harus hati-hati soalnya, takutnya karena persen-persenan itu jadinya ngaco ya. Kemudian yang 15,8 ini sepertinya ngaco teman-teman, nanti saya hapus dulu ya, takutnya salah nih. Jadi soalnya ini tinggal dikali-kaliin aja nih sebenarnya. Saya make share dulu, mohon maaf. Saya make share dulu ini perhitungan kalkulatornya, karena tadi kalkulator diganti. Benar. Ini kan 5,6, ini jadi 2,2% tadi. 2,2%. Yang ini 9,62 dikali 10%. Jadinya di 0,925. Kemudian yang 15,8 dikali 50%, jadinya 7,9%. Nah, ini ditambahin semua. Jadinya total 11,025%. Ini weighted-nya, teman-teman. Nah, seperti itu untuk materi hari ini.